Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma. Yang terhormat Ibu Hajah Debibi Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Izin memperkenalkan saya di Kegiatan Ismailiawan dengan NPM 24101111010 dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Nah, sebelum itu apa itu hadis? Nah, hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan, percakapan, berita ataupun kabar. Nah, adapun hadis secara istilah yaitu segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis juga menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga pemahaman yang benar terhadap hadis sangat penting untuk menjalankan ajaran Islam dengan tepat. Secara garis besar, ilmu hadis terbagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis dirayah. Nah, yang pertama, ada ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang berfokus pada periwayatan hadis, yakni tentang bagaimana hadis tersebut sampai kepada umat Islam melalui sanad atau rantai periwayatannya. Nah, ilmu ini juga mempelajari tentang siapa saja perawi hadisnya, bagaimana kualitas kejujuran dan kapasitas mereka dalam menyampaikan hadis, serta memastikan kesinambungan sanad dari satu perawi ke perawi lainnya. Nah, hadis riwayah mengacu pada hadis yang diriwayatkan melalui rantai periwayatan yang sering disebut juga sebagai sanad dari generasi ke generasi, dimulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW hingga sampai ke ulama hadis yang mencatatnya. Riwayah berasal dari kata roa yang berarti menyampaikan atau meriwayatkan. Dalam konteks hadis, ini berarti proses penyaluran dan pencatatan perkataan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan panduan dalam agama Islam. Hadis riwayah dirangkum dalam kitab hadis yang dikenal dengan nama Sahih Bukhari atau Musnad Ahmad. Mana sih yang menjadi contoh penggunaan ilmu hadis riwayah? Nah, di sini ada hadis yang terkenal tentang niat yang berbunyi, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, sanad hadis ini adalah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Qais, dari Umar bin Khattab, sampai dengan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari isi atau matan hadis dengan tujuan untuk memastikan bahwa makna yang terkandung dalam hadis sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan dapat diterima oleh akal. Dirayah juga mencakup analisis konteks sejarah dan sosial dari hadis tersebut. Nah, secara terminologi, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, setelah dijelaskan tadi satu persatu, secara umumnya periwayatan hadis melalui dua unsur penting, yaitu sanad dan matan. Nah, sanad adalah rantai perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga pencatat akhir. Nah, kedua ada matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis itu tersendiri, yakni
perkataan atau tindakan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keaslian dan otentisitas suatu hadis dinilai berdasarkan kekuatan sanadnya. Adapun ilmu yang mempelajari sanad disebut ilmu rijal al-hadits. Dan ulama hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitas sanad dan matan ke dalam beberapa kategori seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Berikut tujuan utama ilmu hadis adalah untuk mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keotentikannya, yaitu yang sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu, sehingga umat Islam dapat mengambil ajaran dari hadis-hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi tersebut. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.